Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentu kamu pasti berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan setiap kita melaksanakan pekerjaan kita. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah baca teks halaman 40-41 tentang pengibaran sangsaka merah putih. Setelah kamu baca halaman 40 sampai halaman 41, nanti kamu harus mampu, harus dapat menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di sini ada ibu buat Di sini ada ibu buat. Coba lihat dengan tema tadi yang di tengah, pengibaran sangsaka merah putih. Lalu kamu disuruh menyebutkan atau menuliskan informasi penting menggunakan unsur apa. Coba kamu lihat di situ ada kata apa. Di dalam kata apa itu ada kalimat peristiwa pengibaran sangsaka merah putih. Di bagian kedua, mengapa? Di situ dibuat informasinya menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa? Ada nama Abdul Latif dan Hendra Ningrat. Kalau dibuat kalimat tanya, siapakah? Berarti kalau siapa itu berhubungan dengan tokoh. Kalau mengapa, penjelasan. Sedangkan apa adalah benda apa yang diperbuat, apa yang kita bawa, apa yang dilakukan, itu maksudnya. Sedangkan di bawah ada bagaimana. Di situ diterangkan atau ada di situ pokok informasi penting, yaitu pernah menjadi pasukan peta dan menjabat komandan kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Baru ada kata kapan, kata tanda kapan. Pengibaran bendera tanggal 17 Agustus yang terakhir di situ ada di mana. Pengibaran bendera di Pegangsaan Timur Jakarta, maksudnya di mana. Oke. Inilah kalimat atau informasi penting yang kita peroleh dari tema pengibaran sangsaka merah putih. Bisa kamu catat nanti supaya lebih jelas ya. Ini adalah gambar yang kedua tokoh tadi mengibarkan bendera sangsaka merah putih. Tadi sudah ada dibuat namanya di situ ya. Terus selanjutnya 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatan di sekolah. Contohnya 1, gotong royong. Kita buat contoh gotong royong itu seperti membersihkan kelas, menyapu kelas, salaman, menyiram bunga yang dilaksanakan secara bersama-sama atau bergotong royong. 2, menjaga kebersihan. Itu hampir bersamaan dengan bergotong royong tadi. Bisa juga menjaga kebersihan untuk diri sendiri juga perlu dijaga kebersihan. Atau kamu lihat temanmu yang kukunya panjang, bisa kamu kasih teguran tetapi dengan volume yang lembut dan jangan sampai dia tersinggung. Mari teman-teman, kita setiap hari Sabtu membersihkan, menjaga kebersihan untuk diri kita sendiri, membersihkan lingkungan dan lain-lain. 3, piket. Di sekolah seharusnya kita lakukan piket secara bergilir. Misalnya kelompok A hari Senin, kelompok B hari Selasa dan selanjutnya. 4, membantu guru membawa buku. Bisa kamu juga membantu guru. Kalau kita lihat guru dari sana membawa buku berat atau Bu, bisa saya bawa bukunya. Itu juga termasuk persatuan dan kesatuan. Kerja kelompok. Diskusi kalau di sekolah dibuat di kelas kita ini kerja kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi harus bekerja sama. Di situ nampak persatuan dan kesatuan. Nomor 6, menolong teman ketika mendapat musibah. Itu juga contoh dari kesatuan dan persatuan. Kalau teman kita mendapat musibah, mari kita bantu dan jangan kita ejek, tetapi mari kita rangkul supaya dia semakin kuat.
tugasmu tadi sudah Ibu terangkan, yaitu peta itu tadi ya, menyebutkan informasi penting menggunakan apa itu. Kamu tugasmu hanya menuliskan dalam buku catatanmu saja. Dan apa yang harus dilakukan kembali, yaitu halaman 42. Halaman 42 yang di atas dan di bawah ya, ada kotak di situ. Itu yang akan kamu kerjakan. Dan setelah itu kamu harus baca-baca supaya nanti kalau ujian bisa kamu jawab dengan bagus.